paling cepat ini kalau ngecek kulkas satu pintu tidak dingin. Anda akan saksikan videonya saya ngecek kulkas Aqua, lampu hidup, kulkas ini tidak dingin. Jadi ini penyakit ini berkaitan. Saya akan kasih teorinya dulu nih. Saya colokin, pegang kompresor, tidak ada dengung, tidak ada getar, dan tentu melangkah saya cabut yang ke PTC dan ke overload. Saya menggunakan langkah kedua, masukin kabel jepit. Kemudian setelah saya colokin hidup kompresor, setelah saya teliti ini hangat atau tidak, dingin atau tidak, ini tidak ada dingin sama sekali. Evap ini kemerucuk. Kemudian saya mengadakan langkah cabut, kemudian potong di depan filter 2 cm ini angin bau oli. Langkah kedua, potong pipa pengisian dan pipa pres, saya colokin lagi dan buka tekan di pipa pres. Untuk menentukan tekanan pres ini masih bisa atau tidak kompresor. Kedua, untuk memastikan kalau buka tekan ini ngebul oli, bahwa ini pasti bocor kondensor. Jadi dua cara ini untuk kunci. Kalau mau ganti kondensor ya bisa dilanjut karena tekanan kompresor ini masih bagus. Oke. Dan pastikan bahwa ini sudah pasti freon habis, sehingga dicolokin, buka tekan pipa pres ini ngebul oli. Anda saksikan videonya. Ini saya ngecek kulkas ini super cepat, jaraknya sekitar 3 kilo, 2 kilo lah kurang. Kopi ditaruh, kemudian saya ngecek, bikin video, langsung pulang. Ini kopinya masih hangat. Pesen kopi tapi mesinnya saya tinggal. Jadi ini hitungan menit ini. Cara cek kulkas seperti ini kalau satu pintu tidak dingin. Anda saksikan, apalagi para pemula. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan jak volta lagi. Ini baru saya geser dan belum saya colokin, belum saya apa-apain. Ini katanya tidak dingin, lampu ini hidup. Kulkas Aqua. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini masalah di kompresor? Intinya ibu ini bilang tidak kecongkel. Yang jelas lampu nyala tapi tidak dingin. Saya akan lakukan ini tes pertama ini. Oke, saya akan colokin. Ini tidak hidup sama sekali di kompresornya. Tidak ada getar, ada dengung dan lain-lain ini. Ya, saya akan tes di antara PTC atau saya akan tes dicolokin langsung ini. Jadi ada dua ini, memastikan bahwa ini kompresor atau termostat. Ini ada dua cara ini. Kita copot ini PTC dan overload ini ya. Saya belum ngambil kabel jepit, jadi sebenarnya ini tinggal jepit kemudian pasang. Saya akan ukur bahwa pastikan bahwa overload. Jadi PTC ini tidak ada hubungannya dengan kompresor ini berhenti kalau tidak gulungan putus. Saya akan ukur overload. Oke. Overload ini nyambung ya. Overload ini nyambung. Saya akan pasang lagi. Saya akan copot ya. Oke, saya pasang lagi, saya copot, kemudian saya akan mengambil kabel jepit. Jadi langkah ini cepat, memastikan bahwa termostat atau bukan. Saya ambil kabel jepit dulu nih, paten di situ. Kalau tidak ada dengung sama sekali, saya tidak mengukur termostat dan kompresor. Saya menggunakan langkah kabel jepit seperti ini. Jadi khusus kompresor saya jepit PTC dan overload. Ini memang langkah cepat. Bahwa ini kompresor atau termostat ini akan ketemu penyakitnya nih. Anda saksikan ini. Ini saya jepit ke overload. Satu lagi ke PTC ini. Oke.
Kalau sudah seperti ini tinggal colokin, karena ini langsung kompresor tanpa ada rangkaian ke kulkas. Dan saya akan colokin apakah dengung atau hidup atau tidak. Ini sudah bisa dipastikan pasti nih. Oke. Ini kompresor hidup. Saya akan tes ampere apakah hidup dingin atau tidak. Ini baru bisa dibaca setelah kompresor hidup ini. Aduh, ini bisa lepas ini. Ini ampere 0,4 ini. Ini kemungkinan bisa mampet atau freon kosong. Nih, Anda bisa lihat ini. Ini di dalam ini kemerucuk atau tidak. Ini antara dua ini. Suara dengar seperti ini, mampet atau kosong freon. Anda bisa dengerin ini. Evap ini kemerucuk seperti ini. Ini yang namanya bocor di freon. Saya pastikan kalau bunyi kemerucuk ini karena tidak ada freon. Saya akan cabut dan saya akan pastikan lagi di kebenaran bahwa ini kosong freon, bocor kondensor. Oke. Satu ini saya akan potong di filter. Oke. Apakah ini kosong, angin, atau freon ini? Karena di dalam bunyi kemerucuk. Ini dari bau saja sudah ketahuan ini. Ini bau oli. Artinya ini sudah pasti ini bocor, ini kondensor ini. Ya. Kemudian kalau sudah seperti ini hanya angin, ya. Melangkah lagi ke pipa pres ini yang dipotong. Jadi bukan mampet itu, bocor itu. Saya potong pipa pres, oke. Pipa tekan saya potong. Karena di filter ini bau oli, berarti ini bekas nyolok terus tapi tidak dingin. Bocor kemudian oli naik sehingga sampai bau itu. Saya potong pipa pres, oke. Ini saja sudah karat seperti ini. Kemudian pipa pengisian saya potong ini. Jadi 3 titik ini, pertama depan filter, kedua pipa pres, dan ketiga pengisian. Oke. Sudah, saya akan colokin lagi nih. Apakah ini ngebul oli? Oke, sudah saya colokin kabel jepitnya. Saya akan colokin. Kalau motong seperti ini untuk dua kemungkinan. Satu, menentukan bocor, freon ini keluar oli. Kedua, ini menentukan kompresor ini masih bisa dipakai atau tidak nih presnya ini. Oke. Ini sudah pasti bocor kondensor, guys. Ini para pemula ini, Anda ingat, tidak dingin kompresor hidup, langkah-langkah ini menentukan sekali. Satu, evap kemerucuk, pasti ini freon, ya pun ada sedikit atau angin. Kedua, untuk menentukan ini tentu memotong pipa depan filter, pipa pres, kemudian pipa isap pengisian. Ini dua, untuk menentukan dua. Satu, ini ngebul oli seperti ini atau tidak, bahwa pastikan bocor kondensor. Kedua, ini untuk tekanan kompresor masih bisa lanjut atau tidak. Jadi sebenarnya dari awal penyakit kulkas ini sudah bisa dibaca, guys.